Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati kepada jajaran pengurus Dewan Kemamar Masjid Manar, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz Muhammad Rohadi, pada para tokoh masyarakat, para sesepuh, para jamaah, adik-adik, anak-anak remaja, wabil khusus Ketua Pengajian Remaja, calon Ustadz Muhammad siapa tadi? Maulana Yusuf. Yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir untuk bersama-sama silaturahmi, bermujalasah, iktikaf di majlis yang penuh barokah ini dalam rangka pembukaan ta'lim. Meskipun sesungguhnya taklim tidak pernah ditutup kecuali sudah masuk kubur. Masuk kuburan pun masih ngaji, Pak. Buktinya mana? Hah? Buktinya ditalkin. Orang masuk kuburan itu masih ngaji, ditalkin. Kalau ada dua orang malaikat datang kepadamu, jangan takut wahai hamba Allah. Malaikat itu yang dua datang juga hamba Allah, sama-sama makhluk Allah. Jangan takut. Kan gitu diajarin begitu. Ya. Kalau dia bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, "Allah Tuhanku." Ya. Itu artinya apa? Enggak ada penutupan taklim itu. Ya, sampai mati pun tetap taklim, tetap ngaji. Begitu malaikat datang nanya, "Man rabbuka?" Tadi sudah taklim barusan, sudah diajarin sama pak gurunya, pak ustadznya. Maka kata pak ustadz, jangan takut. Enggak takut itu. Kata pak ustadz, jawab dengan tegas. Apa sih pertanyaannya? Udah dibocorin tadi itu sama pak ustadz itu. Jadi kisi-kisinya bukan sekedar kisi-kisinya, pertanyaannya apa sudah diajarkan sama pak ustadz. Betul nggak? Maka ketika malaikat nanya, "Man rabbuka?" Wah, apal saya gitu kan. Apal, barusan tadi diajarin. "Man rabbuka?" kata pak ustadz. Kalau ada yang bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Jawab dengan tegas, "Allahu Rabbi." Tuhanku adalah Allah. Lah, orang santri rajin ngaji, ditalkin, dengerin dengan baik. Maka ketika datang malaikat nanya begitu, barusan belajar, barusan ikut kajian taklim, alhamdulillah bisa ngejawab dengan benar 100%. Maka kalau sudah benar semua pertanyaannya, "Man rabbuka?" "Man nabiyuka?" "Ma kitabuka?" "Ma dinuka?" dijawab secara rapelan, "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Selesai. Maka wah, ini lulus ujian. Maka Allah tunjukkan, kamu nanti sebenarnya kalau tadi gagal menjawabnya, diperlihatkan neraka tuh, tetapi sudah lulus ujian tadi, sudah bisa menjawab semuanya. Maka Allah ganti, dibuka pintu surga sampai angin surga berhembus masuk di situ. Maka Allah lapangkan kuburannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sebab apa? Sebab dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Mengapa bisa menjawab? Karena dia ngikutin taklim. Ya, itu artinya taklim minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai brojol, orang brojol bayi itu juga ditaklim
Apa bentuknya? Diadani kanan, diiqomati sebelah kirinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi baru lahir dikenalkan dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bagaikan pita yang masih bersih direkam, dikasih suara rekaman, yaitu apa? Mengenalkan nama Allah yang maha besar. Sekaligus apa? Dikenalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dikenalkan tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikenalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dikenalkan untuk meraih kebahagiaan dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Bayi baru brojol sudah diajarkan untuk mengenali agamanya. Tuh. Maka selama gendongan, sambil digendong, sambil baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, udah hafal biasa tahlilan. Ya. Sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah hafal, sudah biasa sholawatan. Maka begitu punya bayi, punya anak, itu pun mendidik anak supaya hobi sholawatan, mendidik anak supaya hobi baca yasinan. Betul tidak? Jadi masih bayi pun diajarkan. Maka belajar itu nggak pernah ada liburnya, terus belajar, terus ngaji. Dari mulai brojol sampai mati, dikubur, di dalam kuburan pun masih belajar, masih ada ujian. Ujiannya kemudian lulus, maka Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita juga seperti itu nanti kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, beruntung adik-adik bisa aktif ngikutin taklim, dan beruntung orang tua yang punya anak-anak bisa rajin ikut taklim dan bahkan bisa ngaji Al-Quran, bisa mendoakan orang tuanya, bisa sholat, bisa ibadah dengan benar. Mengapa? Karena bagi orang tua aset terindah, investasi yang terbaik itu bukan berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi bagaimana anaknya soleh apa kagak. Punya anaknya dididik dengan ilmu agama sampai bisa ngaji, sampai bisa mendoakan kedua orang tuanya, sampai jadi anak yang soleh solehah, beribadah dengan benar, mendoakan kedua orang tuanya. Maka saat orang tua meninggal dunia, anaknya mendoakan, anaknya beramal soleh, semua amal ibadah anaknya mengalir kepada kedua orang tuanya. Doa-doanya mengalir untuk kedua orang tuanya. Bacaan-bacaan ayat Al-Quran mengalir untuk kedua orang tuanya. Apalagi sampai anaknya hafal Al-Quran, maka anaknya akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Enak nggak tuh? Makanya kalau kita melihat sejarah para nabi, Pak, para nabi ini dalam Al-Quran, ini kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim berpesan untuk tetap iman dan Islam kepada anaknya dan juga Yakub cucunya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama untuk kalian, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pesan Nabi Ibrahim, kamu jangan sampai mati kecuali tetap iman Islam. Orang itu bisa tetap iman dan Islam istiqomah sampai mati, Pak. Itu manakala imannya dirawat. Dirawatnya dengan apa? Dengan ngikutin taklim,
Ya, orang tua pesan kepada anaknya supaya mati, jangan sampai mati kecuali tetap iman Islam. Artinya istiqomah dengan iman Islam. Artinya cara sampai menuju istiqomah, menuju iman Islam itu apa? Caranya adalah dengan ngikutin taklim. Diasah terus, disiram, dipupuk dengan mengikuti kajian taklim, sehingga mendapatkan nasihat-nasihat, ikut bergaul dengan orang-orang soleh, sehingga ikut ke bawah kesolehannya. Kemudian Nabiullah Ibrahim punya putra siapa? Ismail dan Ishak. Ishak punya putra menjadi nabi namanya Yakub. Yakub punya putra-putra sebanyak 12 orang. Yang nomor 11 namanya Nabi Yusuf. Yang nomor 12 namanya Binyamin. Yang 10 kakaknya awal-awalnya itu berbuat nggak bener sama adiknya ini, hasut iri dengki karena bapaknya sayang banget sama Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang. Ini saudaranya Nabi Yusuf, jumlahnya 11 orang. Disebut oleh beliau dalam mimpinya bintang. Kalau kita bintang bukan, Pak? Ini bintang, Pak. Bapak tahu bintang? Berkelap-kelip bercahaya, menerangi alam semesta, betul? Kemudian melihat juga matahari, bapaknya. Kemudian wal qamar, ibunya. Ini keluarga bintang, keluarga rembulan, keluarga matahari. Bapaknya matahari, ibunya rembulan. Artinya mereka orang-orang hebat dari sisi agama. Anak-anaknya pun kemudian menjadi bintang. Meskipun awal-awalnya ya perbuatannya kurang ajar gitu kan, sama adiknya itu, sampai diusir, sampai dijual gitu kan. Sebelumnya bapaknya malah dibikinin apa? Baju Nabi Yusuf dilepas, kemudian dibikin hoak, kambing disembelih, darahnya diusapin, diolesin sama bajunya. Bapakku, anakmu mati diterkam serigala, buktinya ini. Tapi lupa disobek-sobek, ternyata enggak. Wah, masa diterkam binatang kagak sobek, acan-acan bablas. Wah, ini hoak ini. Nah, ini kan kurang ajar. Tetapi singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi seorang nabi dan rasul, bahkan menjadi raja. Kemudian dipertemukan kembali, dibersatukan. Akhirnya mereka mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah, minta kepada orang tuanya, wahai bapakku, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami semuanya. Beliau kemudian mendoakan, ya Allah, ampuni semua anak-anakku, mereka telah berbuat salah. Maka Allah ampuni, dan kemudian Allah angkat semuanya menjadi nabi, jadilah mereka bintang. Tuh, perhatikan, bapaknya ketika hendak wafat pesannya apa? Ini makanya orang tua ini harus belajar dari sini nih, untuk bagaimana memperlakukan anak-anaknya. Am kuntum syuhada, apakah engkau wahai Nabi Muhammad beserta para sahabat hadir menyaksikan sehingga mengetahui kisahnya? Apa itu? Idh hadara Yaqubal maut, ketika Yakub sudah mulai mendekati ajalnya, kematian sudah mulai datang kepadanya, sudah mulai sakit-sakitan, mau wafat, maka beliau panggil anak-anaknya untuk diberi wasiat, pesan, nasihat kepada anak-anaknya. Apa ya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika bapaknya bertanya kepada anak-anaknya itu, wahai anakku, sebentar lagi saya mau mati, setelah saya mati apa yang kalian akan sembah? Tuh kan, apa kamu tetap iman Islam, istiqomah, tetap beribadah kepada Allah, tetap baca Al-Quran,
Ataukah bacaan Al-Quran kalian karena dimarahin orang tua? Apakah bacaan sholat kalian rajin karena ada orang tua? Begitu mati lupa semuanya. Ini. Apalagi ribut masalah harta, kan begitu. Maka ini Nabi Yakub kepada 12 putra-putranya berpesan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah saya wafat? Jangan-jangan keluar dari Islam, kan begitu. Jangan-jangan ibadah kalian karena ada orang tuanya, kan begitu. Maka apa yang mereka katakan? Mereka menjawab kepada bapaknya, nabudu ilahaka, kami tetap istiqomah menyembah Tuhanmu wahai bapakku, yaitu Allah, wa ilaha abaika, dan menyembah kepada Tuhan kakek, Tuhan bapak-bapakmu, yaitu siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Ilah wahidah, Tuhan yang satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa nahnu lahu muslimun, kami tetap pasrah kepada Allah dalam keadaan muslim, tetap istiqomah dalam ajaran agama Islam. Tuh, maka orang tua harus pesannya sama seperti pesannya para nabi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, kamu tetap iman Islam, jaga sholatmu yang benar, ikutin taklim tuh, kajian tuh, masjid tuh, biar kamu bisa ngedoain orang tua, biar saya wafatnya dalam keadaan muslim, anak-anak wafat dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Maka doanya anak akan sampai kepada orang tua, bacaan Al-Quran anak akan sampai kepada orang tua. Maka saat itulah Allah akan angkat derajatnya orang tua sebab doanya dan kesolehan anak-anaknya. Maka di akhirat orang tua ketika sudah derajatnya dinaikkan oleh Allah sebab barokah punya anak yang soleh, itu orang tuanya tadi sudah mau dimasukkan ke dalam surga. Wahai si fulan, kamu masuk surga. Wahai malaikat bawa. Malaikat bawa itu orang tua ke sana, tapi begitu diperlihatkan surga, dia teringat, anak saya mana? Mana anak saya? Kamu disuruh masuk surga? Enggak, mana anak saya? Cari tolong anak saya. Saya enggak mau masuk surga kalau enggak ketemu anak saya. Akhirnya apa? Lapor sama Allah. Ini orang minta ketemu sama anaknya. Tolong. Bagaimana ini? Kata Allah, cari sampai ketemu. Kemudian tuh anaknya ambil, pertemukan. Begitu ketemu, kata malaikat, kamu masuk dalam surga? Enggak, saya mau masuk surga bareng anak saya. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat lapor lagi, ya Allah, dia mintanya masuk bareng sama anak-anaknya. Ya udah, turutin aja, anaknya juga orang soleh, bapaknya juga soleh, masukkan ke dalam surga semuanya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, jannati adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah menyediakan surga yang disebut sebagai jannatu adn. Maka mereka orang-orang baik masuk ke dalam surga bersama siapa? Bersama bapak-bapaknya, bersama anak-anaknya, bersama istri-istrinya, kumpul di surga itu. Mudah-mudahan kita semuanya punya keluarga kita soleh-soleh semuanya, istri kita soleh semuanya, masuk surga bareng semuanya, Allahumma amin. Nah, makanya bapaknya rajin sholat berjamaah di masjid, anaknya digandeng ngikutin tuh, bapak rajin ibadah sholat di masjid, anaknya pun ikut sholat di masjid. Bapaknya rajin taklim, anaknya ikut rajin taklim. Luar biasa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang berbahagia, betapa pentingnya taklim. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman. Otomatis orang beriman mesti diangkat derajatnya. Tetapi ada kelebihan bagi orang yang diberi ilmu oleh Allah dibandingkan orang yang beriman yang tidak mendapatkan ilmu dari Allah. Ya. Orang yang tidak ngaji,
tentu lebih tidak mulia, tidak begitu mulia. Meskipun mereka punya iman, tentu dengan imannya dia mulia, tetapi kalau nggak mau belajar, nggak mau nyari ilmu, maka ya kemuliaannya biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan orang yang beriman dan rajin mencari ilmu, orang yang dia punya iman dan diberi ilmu oleh Allah, Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang punya iman tetapi tidak diberi ilmu. Makanya beruntung, Pak, kita punya anak, ajari anak-anak ilmu agama, titipkan kepada pesantren. Kalau tidak di pesantren, minimal di masjid, titipkan di masjid ini. Ada taklim, ikutin, gandeng anaknya supaya paham juga. Para jamaah yang berbahagia, Bapak selama ini pernah nggak sehari sholat sunnah 100 rakaat, Pak? Sholat sunnah, Pak, pernah nggak? Nggak pernah, Pak, ya? Para jamaah yang berbahagia, ternyata sebenarnya ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Yaitu apa? Perhatikan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad baik, perawinya perawi yang baik semuanya, kemudian bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, li antaghdua fata'allama, kalau kamu berangkat dari rumah menuju ke suatu tempat majelis taklim, kemudian kamu belajar ayatan min kitabillah, mengkaji satu ayat dari ayat Al-Quran, itu khairun laka min antusolliya mi'ata rakaatin, itu lebih baik daripada engkau mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Tuh, luar biasa ini, Pak. Nggak mungkin kita sehari semalam mampu untuk mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Kalaupun ada beberapa orang itu pada malam nisfu Sa'ban doang itu, ya kan? Itu pun dipaksa-paksain itu. Loh, ini 100 rakaat setiap hari bisa, Pak, mendapatkan 100 rakaat itu. Asalkan apa? Asalkan Bapak bisa menghadiri majelis-majelis taklim, kemudian di tempat itu belajar mengkaji satu ayat dari ayat-ayat Allah, maka ketika berhasil mempelajari satu ayat, belajar satu ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik daripada mengerjakan sholat 100 rakaat sholat sunnah. Tuh, betapa mulianya ini. Bapak hari ini nih, malam ini nih, belajar satu ayat, itu ibarat Bapak sudah mengerjakan lebih baik bahkan daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kalau berhasil menyelesaikan satu bab fikih, semisal bab wudu, bab tayamum, bab tentang sholat sunnah, satu bab pokoknya dikaji sampai selesai. Maka kata Nabi, wali antaghdu fata'allama, dan bila kamu pergi dari rumah kemudian menuju ke suatu majelis ta'lim, di masjid-masjid, di situ ada majelis ta'lim, fata'allama, kamu belajar baban minal ilmi, satu bab daripada ilmu, umila bihi awalam yu'amal, baik ilmu itu diamalkan maupun tidak. Ada ilmu yang langsung diamalkan, ada ilmu yang waktunya nanti diamalkan kalau mengerjakan. Kalau enggak ya lumayan, yang penting sudah tahu. Contohnya apa? Bapak ngaji bab manasik haji, sudah daftar, tapi antriannya 20 tahun yang akan datang. Bahkan kemarin tahun sebelum Covid itu sudah mau berangkat, ternyata Covid, umurnya sudah 60 ke atas. Begitu sekarang umur berapa yang boleh masuk? Akhirnya nggak bisa masuk juga. Keburu wafat. Diamalkan itu ilmunya? Belum kan? Mana sih gaji padahal udah belajar tuh. Udah belajar, udah siap-siap. Ternyata kena Covid, ya kan? Covid akhirnya ditutup tuh 2 tahun. Begitu dibuka sekarang itu umur
maksimal. Ya harus muda-muda baru boleh. Ya 65 itu maksimal. Berarti berangkatnya kapan? Padahal kemarin 2 tahun yang lalu udah manasik haji, itu udah latihan, udah hafal semuanya, doanya udah hafal. Ternyata nggak berangkat juga. Udah lumayan, Allah sudah mencatat niat baik. Semisal begitu meninggal dunia, ditanya oleh malaikat, kamu kenapa belum berangkat ibadah haji? Dia bilang, loh sampean kenapa sih saya panggil duluan, padahal saya sudah punya antrian, tinggal berangkat doang. Betul lah, iya, enak kan jawabnya. Iya udah daftar, pakai ditanya begitu. Nah ini, baik diamalkan maupun tidak diamalkan, maka khairun laka min antusolliya, dengerin, itu lebih baik, lebih utama daripada engkau mengerjakan sholat sunnah. Berapa rakaat? Alfa rakaatin, 1000 rakaat. Wah, siapa yang sanggup sehari 1000 rakaat? Tetapi insya Allah kita sanggup menyelesaikan satu bab dari bab ilmu, betul nggak? Oh, ini aja bab tentang ilmu, satu bab apa? Bab ilmu itu bisa selesai nih semalam ini, betul nggak? Iya, itu artinya bisa mendapatkan pahala lebih baik daripada pahalanya 1000 rakaat sholat sunnah. Duh, makanya ini kesempatan luar biasa sebenarnya. Allah itu banyak memberikan pilihan-pilihan, Rasulullah banyak memberikan kita pilihan-pilihan. Kalau ibadah yang satu nggak sanggup, ada satu yang lain yang bisa membandingi ibadah orang lain, bisa membandingi ibadah yang satu itu yang kita nggak sanggup melakukannya. Nah ini sifat Rahman Rahimnya Allah. Bapak nggak sanggup untuk membaca satu malam menghatamkan ayat Al-Quran, ternyata Rasulullah kasih pilihan alternatif. Apa itu? Baca surat Al-Ikhlas, sekali baca sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Berarti 3 kali baca sama dengan hatam. Duh, betul gak tuh? Jadi ada banyak alternatif. Pahalanya ya mirip-mirip atau sama, bahkan ada yang lebih baik, padahal lebih ringan daripada itu. Contohnya ini, kita ngaji satu bab ilmu karena ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, itu bisa mendapatkan pahala lebih baik daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Ini hadisnya hasan. Duh, paham ya? Makanya ayo mari ikutin ta'lim, tafaqquh fid din, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Ya. Dan para ulama itu siapa, Pak? Para ulama itu punya titel sebagai apa? Warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang Allah kasih ilmu, itu adalah pewaris para nabi. Ya. Nabi sudah nggak ada karena nabi kita, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah wafat. Dan ada pewaris-pewarisnya, penerus-penerusnya, yaitu mereka adalah para ulama. Dan tentu kita harus mencari ilmu kepada para ulama agar kita memperoleh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diwarisi oleh para ulama. Tentu kita juga harus mewarisi juga dari mereka semuanya, agar kita sama-sama bareng dengan para nabi, para rasul. Mengapa para ulama adalah warasul anbiya, pewaris para nabi? Bukan sekedar pewaris Nabi Muhammad, bukan, tetapi pewarisnya para nabi. Karena agama Islam, ajaran agama Islam ini adalah ajaran agama para nabi dan rasul semuanya tanpa kecuali. Semua nabi dan rasul ajarannya sama, yaitu mengajarkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, dari mbah Nabi Adam sampai Nabi Isa Al-Masih, terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad. Mereka semuanya nuhi ilaihi, kami semuanya, kami memberikan wahyu kepada mereka semua, yaitu apa? Annahu la ilaha illa ana, bahwa mereka diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah, tiada Tuhan selain Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini ajaran para nabi dan rasul. Maka para ulama adalah mewarisi perjuangan para nabi dan rasul. Kalau puasa Ramadan itu populer tuh ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad dan juga untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu umat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Betul? Artinya para nabi juga berpuasa, diwajibkan untuk mereka semuanya. Para nabi mengajarkan umatnya untuk berpuasa. Para nabi itu sholat, mengajarkan untuk sholat umatnya untuk sholat. Sehingga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah keturunanku orang yang mendirikan sholat. Ini Nabi Ibrahim doanya. Ketika Nabi Ibrahim memboyong sebagian keluarganya, ada istri dan anaknya, Siti Hajar bersama Ismail, di mana? Untuk tinggal di kota Mekah yang saat itu tandus, nggak ada buah-buahan, nggak ada apa-apa, bahkan air pun nggak ada, susah nyarinya, nggak ada memang. Tega amat ya. Ini tawakal, bukan masalah tega, tawakalnya para nabi. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tempatkan sebagian anak cucu keluargaku di suatu lembah di sisi Baitullah Ka'bah yang tidak punya pepohonan, nggak ada buah-buahan, tandus kering kerontang. Rabbana liyuqimus sholah, ya Allah supaya mereka mendirikan sholat. Tuh, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Maka jadikanlah hati orang-orang sekitar Mekah itu cenderung pada mereka, supaya mereka ziarah kepada Mekah, dan juga berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada mereka. Maka kota Mekah menjadi kota yang dikunjungi umat manusia di seluruh penjuru dunia, dan diberi berkah banyak buah-buahan di sana. Betul? Nah, ini doanya Nabi Ibrahim, liyuqimus sholah, supaya mereka mendirikan sholat. Nabi Muhammad itu mendapatkan ketika Isra Mi'raj, mendapatkan perintah sholat. Nabi Musa mendapatkan perintah sholat ketika beliau berada di Bukit Tursina. Saat berada di Bukit Tursina, kemudian Allah berkalam kepada beliau, Ana rabbuka fakhla'na alaika. Wahai Nabi Musa, saya ini Tuhanmu, lepas sandalmu. Kamu berada di lembah yang suci. Beberapa ayat berikutnya Allah berfirman, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti Nabi Musa dan umatnya diperintahkan untuk sholatkan kepada orang itu. Ada orang penyakitan tubuhnya, penyakit lepra, diusap, barokahnya berpindah, Allah transfer ke situ, sembuh. Wa ausoni, kata beliau, wa ausoni bis sholati waz zakati madum tohaya,
Allah perintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Itu artinya para nabi dan rasul dikenalkan la ilaha illallah, menyembah hanya kepada Allah, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, sekaligus apa? Sekaligus berpuasa. Nah, ini ajaran para nabi. Para ulama mengajarkan ajarannya para nabi. Makanya ulama disebut warasatul anbiya. Mereka orang yang diberi ilmu oleh Allah, mewarisi ilmu dari para nabi, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat derajat orang yang berilmu dan juga orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau cukup? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya semakin termotivasi Pak ya, untuk selalu memanfaatkan waktu untuk bisa ngaji, ikut taklim, sehingga kita semakin faham tentang ajaran agama Islam, semakin mengenali agama kita, sehingga kita bisa semangat agamanya, belajar agama kita, mengamalkannya sesuai dengan ilmu yang Allah dan Rasulnya tinggalkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah lindungi iman dan Islam kita tetap istiqomah, Allah beri ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Anak-anak kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, selalu berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, membawa kalimat la ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa zaima maghfiratik wal ghanimata min kulli khair wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.